Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virastori Yusuf Nurwanto dengan NPM 1857051005 akan mempresentasikan tentang ujian praktikum Machine Learning 2020. Jadi, pada soal pertama, kita diminta untuk menjelaskan data dan analisis data. Yaitu pertama, menjelaskan apa isi data-data, yang kedua analisis korelasi, dan kemudian normalisasi dan data sebelum dan sesudah di normalisasinya. Oke. Jadi yang pertama ada file CSV yang bernama data. Kita read dulu CSV-nya dan kemudian simpan di variabel metadata. Kemudian di sini sudah, maka di sini kita bisa melaksanakan fungsi view my data. Maka pertama-tama inilah data yang kita import sebelum dinormalisasi, dan kemudian di sini untuk melihatnya juga bisa dengan menggunakan fungsi summary sini. Oke, di sini ada 11.000 data, dan kemudian kita akan merubah tipe data kelas kategorial jadi faktor. Oke, karena sudah, kita bisa view my data lagi. Jadi inilah data-data yang sudah di convert. Tuh, sebenarnya hampir nggak ada beda, secara kasar saja. Dan kemudian untuk analisis korelasi, kita harus menginstall package namanya Psych. Oke, karena saya sudah menginstall di sini, jadi tinggal memanggil library-nya saja di sini, dan kemudian memanggil untuk analisis korelasinya dengan menggunakan plot dari pairs panels ini. Nah, saya mengambil data dari kolom 1 sampai 14 untuk sebagai sampelnya, karena 15 sampai 180 juga tidak digunakan, dan kemudian uh, plotnya akan berbentuk bulat karena menggunakan PCH21, PCH21. Oke. Sementara di run akan saya pause terlebih dahulu. Oke, kita sudah memplotting datanya. Maka di sini adalah hasil dari analisis korelasi di data-data tersebut. Maka sudah selesai, dan kemudian kita akan lanjut ke menormalisasi data dari my data tersebut. Nah, yang pertama kita membuat data rata-rata dari metadata yang kecuali kolom min 1 dibagi 2 dengan main. Oke, dan kemudian kita membuat standar datanya dengan standar deviasi. Dan kemudian kita membuat normalisasi datanya dari main data dan std data. Oke, sekarang kita bisa menjalankan view my data. Sini lagi ya, agar aman saja. Oke, inilah data yang sudah dinormalisasi. Seperti ini. Memang terlihat perbedaan antara data yang asli dengan yang sudah dinormalisasi menggunakan proses-proses tersebut. Karena di sini isinya adalah gabungan dari main dan standarnya, dan kemudian diolah di normalisasi metadata. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke soal nomor 2, yaitu dia akan melakukan clustering secara partisional dan hierarchical. Pertama-tama kita harus menganalisis matriks dan distance datanya dengan metode Manhattan di sini, dan kemudian akan mempartisional dengan k-means dan melakukan grafik analisis elbow dan grafik plotnya, dan kemudian kita akan melakukan hierarchical dengan K-tree dan grafik dendrogram. Jadi yang pertama kita akan melakukan analisis ya dengan metode essential data ini dari data yang sudah dinormalisasi tadi. Saya akan pause dulu. Baik, kita akan lanjutkan dengan membuat tabel distance untuk membuat tabel matriksnya dari distance data ini.
Dan kemudian kita akan melihat table distance-nya dari kolom 1 sampai 30 saja. Dari data 1 sampai 30 maksudnya. Jadi seperti inilah distance dari metode Manhattan yang sudah kita lakukan dari normalisasi metode tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke partisi untuk clustering menggunakan k-means. Jadi yang pertama kita akan melakukan k-means di fungsi ini. Dan kemudian dari k-membernya itu kita akan membuat plot untuk melihat clusternya seperti apa di k-means-nya ini. Akan saya pause terlebih dahulu. Oke, ternyata tidak perlu di-pause, maaf. Jadi ini adalah plotting dari data-data dari yang sudah dibentuk cluster dari k-member data ini. Dan kemudian untuk clustering elbow-nya kita lakukan fungsi ini. Yang pertama kita akan memasukkan row dari metadata di sini dan kemudian dikali dengan sum apply norm metadata dengan variabel ini. Jadi membuat basis dari fungsi row dengan normalisasi metadata dikurang 1 dikali dengan jumlah semua data yang ada pada normalisasi metadata dibagi 2 dengan varil. Oke. Itu untuk prosesnya. Dan kemudian untuk mencetak data jumlah dari fungsi k-means dari data norma data ini digunakan for. Oke. Dan kemudian kita akan membuat plot elbow-nya dengan plot 1-5 WSS-nya type B dan XSF-nya X untuk di sumbu X-nya itu akan menunjukkan number of cluster dan kemudian untuk sumbu Y-nya akan menampilkan WSS-nya tersebut. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk hierarki clustering, di sini akan saya tunjukkan. Oke, kita akan menggunakan fungsi hclass dan mengambil data dari distance data dengan menggunakan average link. Akan saya pause sebentar untuk diproses. Oke, lanjut. Dan kemudian kita akan membuat plot dari cluster dari norma datanya di sini. Ini untuk membuat dendrogram yang telah diperintahkan di nomor 3. Jadi dendrogram untuk hierarkinya di sini. Baik, ini adalah dendrogramnya. Dan karena datanya itu berjumlah 11.500, maka di sini tidak dapat kita lihat dengan jelas. Dan kita hanya bisa melihat untuk dari dendrogramnya tersebut. Kemudian kita akan melakukan cut-tree dari my datanya, dari normalisasinya ya, yang sudah dipakaikan fungsi hclass di clustering sini dengan mengambil 5 sampel. Kita akan terlebih dahulu satu-satu dan kemudian kita melihat tabelnya dari hasil yang tadi cut-tree tersebut. Nah, berikut tabelnya yang ada di konsol dan kemudian untuk plotting untuk cut-tree-nya adalah seperti ini. Oke, terlihat di bagian sebelah kanan di sini ada my datanya dan kemudian indeksnya itu dari 0 sampai sekitar 9.000 di sini. Dan beginilah plotting dari cut-tree-nya. Baik, langsung saja. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, kita akan menggunakan deployer untuk memanipulasi datanya. Jadi kita install dulu package-nya. Dan kemudian package dari Naive.js di sini kita install juga.
Dan yang terakhir package dari site, karena package ini sudah kita masukkan ke library, jadi langsung saja deploy dengan FPS kita masukkan di sini. Oke, kalau kita cek di sini seharusnya sudah ada ya. Jadi deployer di sini sudah tentang FPS juga, dan kemudian site juga sudah ada. Maka kita bisa melanjutkan ke soal nomor 3, yaitu classification dan prediksi menggunakan FPS. Pertama, kita akan memisahkan data 80% training dan 20% data test. Yang kedua, jelaskan model FPS yang dihasilkan. Dan kemudian jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Dan kemudian jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan merubah MyData pada kolom X sebagai faktor, dan kemudian juga kita lakukan untuk data-data pada kolom Y. Oke, dari itu untuk subsampling partisi data kita set sheetnya di sini itu 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai. Dan kemudian untuk membuat samplingnya kita akan memisahkan data 80% training dan 20% untuk tesnya. Maka di sini diubah menjadi true dengan probabilitas 80 dan 20. Kita membuat sampling dari dua fungsi and row dari MyData-nya. Oke, sudah ada ya di sini index. Dan kemudian untuk membuat data frame-nya dari indeks yang pertama, dan kemudian untuk data testnya dari indeks yang kedua. Oke, sudah ada di sini. Dan kemudian untuk klasifikasi membuat model FBS-nya kita ambil dari kolom Y, kemudian dari data train di sini dengan use kernelnya itu true, dengan kernel yang true. Oke, jadi kita akan membuat model dari FBS-nya dari kolom Y dan data train dengan kernel true. Oke, langsung lanjut saja untuk melihat hasil modelnya ini. Kita bisa run, dan inilah hasil dari atau model dari yang barusan kita hitung ya. Kelihatan di sini semua data-datanya mulai dari awal dan selanjutnya. Karena ini datanya sangat banyak, maka tidak saya tampilkan semuanya, langsung kita lanjutkan saja. Dan kemudian untuk visualisasi kita menggunakan plot dalam kurung naive_model untuk memplotting naive modelnya. Akan saya pause terlebih dahulu karena ini akan memakan waktu yang lama. Baik, ini adalah plot untuk naive modelnya. Ini adalah plotnya, dan kemudian untuk membuktikan model data trainnya kita akan lakukan fungsi ini ya, dengan filter y-nya itu sama dengan 3, dan kemudian kita summarize mean dan SD-nya. Maka hasilnya akan memunculkan seperti ini, bahwa mean-nya adalah min 11 dan standarnya adalah 60 untuk data train. Dan kemudian maaf, ini typo, untuk data testnya kita akan melakukan hal yang sama. Maka hasilnya pun untuk data test mean-nya adalah min 8 dan standarnya itu adalah 56. Oke, untuk probability model dari naive-Bayes-nya sendiri kita akan predict dari modelnya dan mengambil data dari data train dengan tipenya prop saja. Oke, maka sudah ada p-train-nya, dan kemudian kita melakukan head cby.
Maka di sini adalah probability model dari Naive-Bayes-nya. Nah, untuk prediksi berdasarkan data train, maka kita menggunakan variabel baru Iwa dengan predik dari Naive modelnya dengan data trainnya. Dan kemudian kita akan membentuk tabel dari data train, meannya pun juga. Oke. Maka ini adalah hasil dari tabel dari data train. Ya. Oke, dengan hasil seperti ini dan juga meannya seperti ini. Untuk plotnya akan kita run terlebih dahulu. Untuk plotnya adalah seperti ini. Dan kemudian untuk prediksi data testnya kita menggunakan variabel kedua dengan predik dari model yang telah kita buat di sini dan data testnya lakukan hal yang sama dan kemudian hasilnya pun akan seperti ini dengan mean 0,47 dan kemudian tabel datanya seperti ini dan plottingnya pun seperti ini. Baik, dengan ini penjelasannya sudah selesai. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.